Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Maulana. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1, yang dimana dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang uji regresi berganda. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 8 orang. Di antaranya yang pertama ada Mbak Hanindita Prastianing Restu Hakiki dengan NIM 052. Yang kedua saya sendiri, Muhammad Akmal Maulana dengan NIM 053. Yang ketiga ada Mbak Delia Jauza Octavia dengan NIM 054. Yang keempat ada Mbak Devi Anjani dengan NIM 064. Yang kelima ada Mbak Gianti dengan NIM 086. Yang keenam ada Mbak Risa Kurota Ayuni dengan NIM 087. Yang ketujuh ada Mbak Lisa Eka Setianing Tias dengan NIM 096. Dan yang terakhir yang ke-8 ada Mas Muhammad Rizky Nuryanto dengan NIM 097. Ya, selanjutnya akan kami paparkan materi yang telah kami diskusikan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Topik pertama, uji analisis data, uji normalitas, uji ketetapan model, uji pengaruh secara parsial, dan interpretasi model regresi, dan uji determinasi. Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis data yakni kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Langkah uji analisis data. Yang pertama, tahap pengumpulan data, setelahnya tahap editing. Pada tahap ini yakni memeriksa kejelasan maupun kelengkapan mengenai pengisian instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, tahap coding. Maksudnya pada tahap ini melakukan proses identifikasi dan proses klasifikasi dari tiap-tiap pernyataan yang terdapat pada instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang telah diteliti. Yang keempat, tahap tabulasi, melakukan kegiatan mencatat ataupun entry ke dalam tabel-tabel induk dalam penelitian. Yang kelima, tahapan pengujian. Pada tahapan ini data akan diuji kualitasnya, yakni menguji validitas maupun reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. Yang keenam, tahap mendeskripsikan data, menyajikan dalam bentuk tabel frekuensi ataupun diagram dan dalam berbagai macam ukuran pendensi sentral maupun ukuran dispersi dengan tujuan untuk memahami karakteristik data sampel dari penelitian tersebut. Yang selanjutnya, tahap pengujian hipotesis. Tahapan ini merupakan tahapan pengujian terhadap proposisi apakah ditolak atau bisa diterima dan memiliki makna atau tidak atas dasar hipotesis. Inilah nantinya keputusan akan dibuat. Jenis uji analisis data. Yang pertama, analisis data kuantitatif adalah analisis yang menggunakan alat-alat analisis bersifat kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan model-model seperti model matematika, misalnya fungsi multivarian, model statistik, dan ekonometrik. Hasil analisis disajikan dalam satu bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian. Yang kedua, analisis data kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik, dan model ekonometrik atau model tentu lainnya. Dalam hal ini, sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik, atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus. Yang slide selanjutnya yaitu
uji analisis data dengan menggunakan rumus Person SPSS. Yang pertama, buka lembar kerja baru program SPSS. Yang kedua, klik variable view pada SPSS Data Editor. Yang ketiga, pada bagian nama tulis dengan item 1 hingga item 9 dan skor total selanjutnya pada bagian desimal ganti dengan 0. Yang keempat, klik data view pada SPSS Data Editor. Yang kelima, masukkan data-datanya pada kolom pertama hingga skor total sesuai dengan data angketnya yang diperoleh. Yang keenam, dari menu utama SPSS, pilih Anize, kemudian pilih sub menu Correlate, lalu pilih Beforate. Yang ketujuh, dari kotak dialog Beforate Correlation, masukkan semua item dan skor total ke dalam kotak variabel di sebelah kanan dengan mengklik tanda panah ke kanan. Yang kedelapan, pada pilihan correlation coefficient, pilih person. Pada bagian test of significance, pilih two-tiled centang flash significant correlation. Dan yang kesembilan, klik OK untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya adalah uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataupun tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji backlog, uji skewness dan kurtosis, uji square, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Normalitas data menggunakan SPSS. Langkah-langkahnya yang pertama adalah buka data yang telah ada di wiki, kemudian klik analyze, regresi, kemudian linear. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog seperti pada di layar. Lalu pindahkan variabel X ke kolom independen dan Y ke kolom dependen. Dalam contoh ini saya umpamakan variabel X adalah IPA dan variabel Y adalah matematika. Setelah Anda memindahkan variabel X dan Y, langkah selanjutnya adalah klik Save, lalu pilih Unstandarized pada kolom residual. Setelah semua langkah di atas dilakukan, klik Continue, lalu pilih OK. Di sini Anda tidak perlu melihat output, fokus pada input. Pada input muncul variabel baru dengan nama res_1. Langkah selanjutnya, kembali ke input, lalu klik Analyze, lalu Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, dan kemudian Sample KS. Lalu pindahkan Unstandarized pada kolom test variabel, lalu klik OK. Nah, yang terakhir akan muncul output normalitas data seperti di layar. Uji ketetapan model. Uji ketetapan model bertujuan untuk mengetahui model yang digunakan sesuai atau tidak dengan data yang diamati. Uji ini didasarkan pada seberapa baik kesesuaian atau kecocokan antara frekuensi pengamatan yang diperoleh data sampel dengan frekuensi harapan yang diperoleh dari distribusi yang dihipotesiskan. Tutorial SPSS. Terlebih dahulu pada tab Values dikategorikan tingkat kecerdasan sebagai berikut. 1. Sangat cerdas, 2. Cerdas, 3. Cukup, 4. Kurang. Setelah semuanya itu baru dimasukkan data. Jika ingin menggunakan frekuensi sebagai penimbang, maka harus dibuat dalam SPSS dengan cara klik menu data dan pilih Workspace pada kotak dialog yang terbuka. Klik Workspace B, lalu pilih frekuensi dan pindahkan ke kotak frekuensi variabel, lalu klik OK. Untuk mendapatkan uji chi-square yang merupakan goodness of fit test, pilih non-parametric test pada menu analis dan klik pada ensemble kategori dialog akan muncul. Pilih tab setting, lalu pilih tab yang ketiga.
Pilih Customized Test dan pilih Compare Observed Probability to Hypothesis. Lalu masukkan proporsi harapan atau frekuensi harapan pada tab option, yaitu 0,15 untuk sangat cerdas, 0,4 untuk cerdas, 0,3 untuk cukup, dan 0,15 untuk kurang. Klik run, maka output yang muncul adalah sebagai berikut. Jika double klik pada kotak output di atas, akan muncul output when sample chi-square text. Dari output di atas diperoleh bahwa nilai chi-square hitung adalah 12.351,64 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian, tolak H0 karena nilai yang didapat lebih besar dari chi-square tabel dengan derajat bebas. Chi-1 sama dengan 4-1 sama dengan 3 pada tingkat signifikansi 5%, yaitu 7,82. Uji pengaruh parsial. Uji parsial atau biasanya lebih dikenal dengan uji T adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y secara terpisah atau masing-masing atau satu persatu. Interpretasi model regresi. Regresi linear merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas atau independen X terhadap variabel terikat atau dependen Y. Terdapat dua jenis regresi linear. Yang pertama adalah regresi linear sederhana, yaitu analisis yang melibatkan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Yang kedua adalah regresi linear berganda, yaitu analisis yang melibatkan lebih dari satu variabel terikat dan variabel bebas. Analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, kita harus menyiapkan data yang akan kita analisis. Kemudian yang kedua, kita harus memasukkan data tersebut ke dalam SPSS. Selanjutnya, masukkan data fiktif tersebut ke dalam SPSS. Kali ini kami menggunakan aplikasi SPSS versi 21. Setelah memasukkan data, pada menu bar, pilih Analyze, kemudian Regression, dan kemudian Linear. Kemudian masukkan variabel Y ke dependen dan variabel X1, X2, X3, X4, X5 ke dalam independen S. Setelah itu kemudian klik OK. Langkah selanjutnya adalah menentukan model standar. Setelah model tersebut ditemukan, langkah selanjutnya adalah melakukan uji simultan. Kemudian buat output koefisien dan signifikansi prioritas dengan cara pilih menu Analyze, Regression, kemudian Linear. Masukkan variabel dependen dan variabel bebas. Klik Save. Kemudian klik centang pada Unstandardized Predicted Value dan Unstandardized Residual. Kemudian klik Continue dan OK. Pilih menu Graph, kemudian klik Legacy Dialogs, kemudian pilih Scatter atau Dot, kemudian pilih Simple Scatter. Masukkan Unstandardized Residual sebagai variabel Y dan Unstandardized Predicted Value sebagai X. Kemudian klik OK. Maka akan muncul output seperti di samping. Interpretasi plot. Berdasarkan plot residual dengan fitted value tersebut, terlihat bahwa tebaran nilai-nilai pada plot membentuk suatu pola acak, sehingga asumsi linearitas terpenuhi.
Uji determinasi. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel endogen secara simultan. Mampu menjelaskan variabel oksigen semakin tinggi nilai R2 berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Uji koefisien determinasi R2 dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar atau penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun jika nilai R2 semakin kecil, artinya kemampuan variabel dependen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas. Hasil uji koefisien determinasi pada SPSS. Tabel 1, koefisien determinasi nilai R2, konstruk kepatuhan wajib pajak atau Y, koefisien determinasi atau nilai R2 didapatkan hasil 0,674. Keterangan mudarat. Berdasarkan tabel 1, koefisien determinasi R2 pada variabel endogen kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,674. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dependen atau bebas secara simultan memiliki pengaruh yaitu sebesar 67,4% terhadap kepatuhan pajak atau variabel dependen atau terikat. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 32,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian. Tabel 2, hasil uji koefisien determinasi atau R43. Model sumbernya adalah model 1 R51,3 pangkat A, R squared 263, adjusted R squared 206, stat error of the estimate 018270. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 2, maka diperoleh nilai adjusted R square sebesar 0,206 atau 20,6%. Hal tersebut memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 20,6%, sedangkan sisanya 79,4%. Atau 1 sampai 0,2006 dijelaskan oleh variabel ini selain variabel dependen dalam penelitian. Ya, itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami, dan mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.